Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sifat-sifat variabel random. Ya, nah, bicara tentang sifat-sifat variabel random, khususnya nanti terkait dengan harga-harga harapan. Sebenarnya kita selama ini sudah sering bekerja dengan sifat-sifat harga harapan itu, ya, atau ekspektasi X seperti itu, ya. Kalau di metode statistika, Anda sudah mengenal, ya, berbagai macam ukuran tendensi sentral, ya. Di sana ada modus, kemudian ada median, ada mean, dan sebagainya. Begitu pun tentang ukuran penyebaran data. Ya, saya yakin Anda sudah familiar dengan variansi, kemudian dengan skewness, dengan rentang, dan sebagainya. Nah, pada bagian lain Anda juga sudah mengenal dengan hubungan antara dua variabel di metode statistika. Anda telah mempelajari tentang korelasi, tentang kovariansi misalkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan kita lihat, kita pelajari di dalam sifat-sifat variabel random itu. Ya, kalau di metode statistika Anda punya himpunan data X misalkan, data tentang IP Anda, gitu ya, IPS Anda, ya. Satu kelas ada IP-nya, Anda dengan mudah mencari berapa rata-rata, berapa nilai terendah, nilai tertinggi, modus, median, dan sebagainya. Anda juga dengan mudah mencari variansi, mencari rentang standar deviasi, dan sebagainya. Bagaimana kalau yang kita punya ini bentuknya adalah fungsi peluang, ya. Anda punya variabel random X, di mana variabel random X itu punya fungsi peluang fx pada kasus univariat misal. Bagaimana kita mencari rata-ratanya, mencari variansinya. Lantas bagaimana pula nanti kalau yang kita punya itu adalah variabel random yang lebih dari satu, ya. Nah, 2, 3, dan seterusnya. Bagaimana kita mencari rata-rata juga, variansi, dan karena sudah lebih dari satu variabel random, kita pun bisa mencari kovariansi ataupun korelasi di antara dua variabel random atau lebih. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan kita pelajari terkait dengan sifat-sifat variabel random. Ya, seperti apa hal-hal dan sifat-sifat variabel random ini bekerja, kita akan lihat bersama. Ya, seperti ini. Sebelum kita membahas untuk variabel random yang ukurannya lebih dari satu, variabel random yang jumlahnya lebih dari satu, kita akan mereview terlebih dahulu untuk variabel random yang hanya satu, ya. Kita akan lihat di sini. Ya, seperti ini, ya. Jadi harga harapan atau ekspektasi, ya. Apabila kita mempunyai variabel random, entah itu discrete ataupun continue X begitu, ya, dengan PDF fx, maka harga harapan dari variabel random X yaitu EX, ya, ekspektasi X ini, ya, didefinisikan sebagai berikut. EX adalah jumlahan dari semua harga X fx. Dalam hal X adalah variabel random discrete. Apabila yang kita punya adalah variabel random continue, maka ekspektasi X adalah integral dari batas bawah sampai dengan batas atas X fx dx, ya. Nah, inilah ekspektasi atau harga harapan untuk satu variabel random, ya, seperti itu. Baik. Berikutnya kita akan melihat untuk kasus dengan variabel random lebih dari satu, ya.
Seperti apa? Akan kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam hal kita mempunyai variabel random berdimensi K, yaitu X1, X2 sampai dengan XK, di mana K buah variabel random ini mempunyai join PDF, yaitu Fx1, X2 sampai XK, dan pada bagian lain terdapat suatu fungsi, di mana fungsi itu merupakan fungsi terhadap variabel random X ini, ya. Jadi misalkan Y itu adalah U, X1, X2 sampai XK. Ini menunjukkan bahwa Y ini adalah fungsi terhadap X, ya. Maka harga harapan dari variabel random Y, yaitu EZ, ekspektasi Y, didefinisikan seperti ini. Tidak ada yang istimewa, ya. Ekspektasi Y itu adalah ekspektasi U, X1, X2 sampai dengan XK. Karena K buah variabel random ini punya join PDF ini, maka ekspektasinya tidak lain adalah jumlahan untuk semua harga X1 yang mungkin sampai dengan jumlah untuk semua harga XKK yang mungkin dari U X1, X2 sampai dengan XK dikalikan dengan join PDF-nya. Ya, seperti itu kalau kita bekerja dengan variabel random discrete. Baik, hal yang sama kita juga bisa melakukan kalau yang kita punya adalah variabel random tipe continue. Tentu kita akan menggunakan operasi integral dalam hal kita bekerja dengan variabel random continue. Ya, akan kita lihat seperti apa. Ya, seperti ini. Ya, jadi sekali lagi tidak ada yang istimewa. Ya, ketika yang kita punya adalah variabel random tipe continue dan ini berdimensi K, maka ekspektasi Y, yaitu ekspektasi U, X1, X2 sampai dengan XK, tidak lain adalah integral dari batas bawah sampai batas atas untuk semua nilai XK, berarti kan karena terluar adalah XK, begitu? Dan seterusnya sampai dengan integral dari batas bawah sampai batas atas untuk semua nilai X1 yang mungkin. Kemudian ini adalah U X1 dikalikan dengan join PDF dari X1, X2 sampai XK. Saya ulang lagi, ya. Ekspektasinya adalah integral semua batas XK sampai integral semua batas X1, UX1, X2 sampai XK dikalikan dengan join PDF dari X1, X2 sampai XK, DX1 sampai dengan DX ke K. Ya, nah itulah cara mencari harga harapan jika kita bekerja dengan variabel random dengan jumlah lebih dari 1. Ya, ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat sifat pertama dari harga harapan untuk variabel random lebih dari 1, ya. Kita lihat contoh untuk dua variabel random tipe discrete, ya. Jika X dan Y dua variabel random discrete dengan join PDF Fxy, kita akan lihat seperti apakah nilai ekspektasi dari X ditambah dengan Y, seperti ini. Ya. Nah, kita lihat lagi definisi umum dari ekspektasi variabel random tipe discrete. Ya, bahwa ekspektasi Y, apapun bentuk Y di sini, maka ekspektasi Y adalah ekspektasi Y dikalikan dengan fungsinya. Karena Y ini fungsi dari X, maka di sini adalah ekspektasi UX Fx, begitu. Ya. Nah,
ekspektasi Y ya, ekspektasi Y, jadi ekspektasi UX itu adalah sigma UX FX maksud saya ya. Nah dengan demikian, ketika kita mencari ekspektasi X plus Y, maka tidak lain dia adalah jumlahan dari semua harga X, semua harga Y, X plus Y, F, X, Z. Seperti itu. Ya, akan kita lihat ya, seperti ini. Ya. Anda perhatikan, ketika kita mempunyai fungsi X plus Y, dan kita mencari di sini adalah ekspektasi dari X plus Y, seperti itu, ya, maka dalam hal ini, kita untuk kasus diskrit, ya, kita akan mempunyai bahwa ekspektasi dari X plus Y di sini, ini adalah jumlahan dari semua harga X yang mungkin, jumlahan dari semua harga Y yang mungkin, X plus Y, Fx Y. Ya, perhatikan pada langkah kedua ini adalah dikalikan biasa. X dikalikan Fx Y, ditambah Y dikalikan dengan Fx Z. Begitu. Ya. Jadi untuk ini ekspektasi X plus Y, ya ini adalah sigma all X, sigma all Y, X, F, X, Y, ditambah sigma all X, sigma all Y, Z, F, X, Z. Sekarang perhatikan, ya, ketika kita di sini mempunyai batas X begini, ya, maka pada kasus yang pertama kita akan menyusun begini, ya. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan di sini, sigma all X, ya, sigma all Y, X, F, X, Z, X-nya saya pindah ke depan, ya, kemudian sigma all Y, F, X, Z, demikian halnya dengan ruas kedua, ya, sigma all Z, Z-nya ini saya pindah ke depan, saya tukar tempatnya, all X, F, X, Z, seperti itu, ya. Anda masih ingat siapakah ini? Siapakah sigma all Y, F, X, Z? Ya, masih ingat pada pelajaran distribusi kontinu gabungan, kita bisa mencari marginal dari masing-masing variabel PDF marginalnya, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, karena di sini adalah join PDF dari X dan Y, yaitu Fx Y, dan kita mengambil batas-batas untuk semua harga Y, maka tidak lain ini adalah Fx, begitu ya. Dengan cara sama, karena kita mengambil semua batas X pada join PDF Fx Y, ya, sigma all X Fx Y, maka tidak lain ini adalah Fz, seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan ini menjadi bentuk sebagai berikut. Nah, seperti ini, ya. Dan sekarang kita punya sigma all X, X, F, X plus sigma all Y, Y, F, Z. Seperti itu. Siapakah dia? Ya, ini tidak lain adalah ekspektasi X, ya, sedangkan ruas kedua adalah ekspektasi dari variabel random Z, ya. Jadi kita sudah dapat satu sifat pertama dari variabel random, ya. Ketika kita punya dua variabel random tipe discrete dengan join PDF Fx Z, maka ekspektasi X plus Y ternyata akan sama dengan ekspektasi X ditambah dengan ekspektasi Y seperti ini. Ya, tentu hal yang sama akan berlaku juga ketika kita punya variabel random kontinu. Ya, ini yang penting Anda ketahui bahwa ketika nanti Anda mencari ekspektasi X plus Y, maka sebenarnya tidak lain Anda boleh menjumlah ekspektasi X ditambah dengan ekspektasi Z. Ya, itulah sifat pertama dari variabel random. Ya, seperti itu. Oke, kita akan melihat sifat yang lain dari variabel random,
yang masih terkait dengan harga-harga harapan. Ya, seperti apa? Kita akan lihat. Nah, sebelumnya kita sudah mencari bagaimanakah ternyata jumlahan dari dua variabel random yang kita ambil ekspektasinya. Ya, sekarang kita lihat ketika kita akan mengalihkan dari fungsi dua buah variabel random. Ya, seperti apa akan kita lihat dulu. Kita perhatikan, karena kita bekerja dengan variabel random tipe kontinu, maka kita akan menggunakan menggunakan operasi integral. Ya, perhatikan di sini dua variabel random kontinu X dan Y ini misalkan dia adalah independen. Ya, kemudian dua variabel random kontinu yang independen ini punya join PDF fxy. Pada bagian lain terdapat suatu fungsi, yaitu fungsi terhadap X dan fungsi terhadap Y. Ya, maka seperti apakah bentuk ekspektasi dari UX VY ini? Ya, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, perhatikan di sini. Ini adalah ekspektasi UX dikalikan VY sesuai dengan definisi umum dari ekspektasi. Ya, EX adalah integral X fx dx, atau dalam kasus lebih dari 2, ekspektasi UX1, X2 sampai XK adalah integral seperti ini, maka kita punya di sini sama saja. Ya, lagi-lagi nggak ada yang istimewa di sini. Ya, bahwa integral UX VY sama dengan adalah integral untuk seluruh batas pada variabel random Y, integral untuk seluruh nilai pada variabel random X, UX VY fxz. Nah, sekarang Anda perhatikan, tadi kita menuliskan bahwa variabel random yang kita punya, X dan Y ini adalah variabel random yang independen. Masih ingat pada bahasa independen? Bagaimanakah suatu join PDF, ya? Bagaimanakah suatu peubah acak dia disebut sebagai peubah acak yang independen? Maka berlaku ketentuan bahwa join PDF-nya tidak lain adalah perkalian dari PDF marginal dari setiap variabel itu. Ya, sehingga kita bisa menuliskan join PDF fxz ini dengan bentuk yang lain, yaitu perkalian antara PDF marginal X dan PDF marginal dari Z. Sehingga kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, perhatikan mudah sekali dipahami. Ya, jadi karena X dan Y independen, fxz kita gantikan dengan perkalian dari PDF marginalnya fx kali fy, sehingga kita bisa menuliskan di sini integral ux fx dx, dan di sini adalah integral vz fz dz. Nah, siapakah dia? Ini tidak lain, kita boleh menuliskan sebagai, ini adalah ekspektasi dari UX, begitu ya, dikalikan dengan ekspektasi dari VZ. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah memperoleh sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua. Dalam hal kita mempunyai dua variabel random, baik itu discrete ataupun kontinu, begitu ya, maka rupanya ekspektasi dari dua buah fungsi, yaitu fungsi terhadap X maupun terhadap Y, ternyata nilainya akan sama dengan ekspektasi UX, begini ya, dikalikan dengan ekspektasi VZ. Perhatikan ini berlaku dalam hal dalam hal X dan Y itu dia adalah independen. Jadi dalam hal
X dan Y independen, maka ekspektasi UX dikalikan VY sama dengan ekspektasi UX dikalikan dengan ekspektasi VY. Itulah sifat yang kedua. Ya, seperti itu. Nah, keadaan ini bisa diperluas untuk kasus lebih dari 2 variabel random independen. Artinya, kalau kita mempunyai buah variabel random independen dan terdapat suatu fungsi terhadap X1, terhadap X2 sampai dengan XK misalkan, maka ekspektasi dari perkalian fungsi-fungsi tersebut maka tidak lain adalah sama dengan perkalian dari ekspektasi masing-masing. Ya, maksudnya seperti apa? Akan kita lihat di sini. Jadi tadi kita punya 2 variabel random, begitu, ya. Ini, ya, jadi ekspektasi dari UX1, UX2 sampai dengan UXK, di mana UX1 fungsi terhadap variabel random X1 sampai dengan UXK fungsi daripada variabel random XK, maka ekspektasinya tidak lain adalah seperti ini, ya. Jumlahan untuk semua harga X1 yang mungkin sampai dengan untuk semua XK yang mungkin, ya. Ini XK yang mungkin dari UX1, UX2 sampai UXK, ini bentuknya adalah perkalian, Fx1, X2 sampai dengan XK. Ya. Nah, ingat, di sini diketahui bahwa buah variabel random ini dia adalah independen. Ya. Oleh karena itu, karena dia independen, berlaku bahwa join PDF-nya itu tidak lain adalah perkalian dari PDF marginalnya. Oleh karena itu, sebenarnya pada bagian ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sehingga apa? Karena ini adalah perkalian, maka akhirnya kita bisa mengurai satu per satu. Ya, artinya dalam hal ini kita bisa membuat menjadi seperti ini. Ya, ini ya. Ini sampai dengan ke K, ya, sampai dengan ke K. Artinya apa? Kalau kita perhatikan di sini, maka ini tidak lain adalah, kita lihat, all X1, UX1, Fx1. Masih ingat siapakah dia? Ya, ini tidak lain adalah ekspektasi dari UX1. Ya, seperti ini. Ekspektasi dari UX1. Nah, seperti ini ya. Inilah yang kita maksudkan tadi. Jadi dalam hal kita mempunyai buah variabel random independen, maka ekspektasi dari fungsi-fungsi atas variabel random tersebut, maka tidak lain dia adalah perkalian dari masing-masing ekspektasi dari variabel random tersebut. Ya, inilah sifat berikutnya terkait dengan variabel random. Ya, seperti itu.